tilas balik dari kematian Valen. Valen merupakan siswa yang memiliki penyakit yang cukup parah. Kematian Valen disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Dok. Mana saya kamar, Dok? Ini adalah saya dulu. Maaf Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Keesokan harinya, Valen di sekolah, tempat dia bersekolah dengan harapan anaknya bisa merasakan suasana sekolah kembali. Kepergian bersamanya membuat luka mendalam bagi ayahnya. Cerita dan arah yang berbeda. Selanjutnya ketahui dari kedua, dalam ajaran baru berarti cerita dan arah yang berbeda itu akan berdua mulai dari berarti dengan terus bahwa akan namanya kawin. Namanya kawin. Cerita dan arah yang berbeda kembali dengan itulah keramaian anak kelas yang begitu datang dan mengambil kita yang melakukan mengajar sekali mengajarkan diri salah dari Baca anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengajar kalian satu-satu video. Nela, Detur, Adi, Edric, Jeriska, Lala, Vicky, Raja. Ada yang merasa yang saya kan dulu? Valen dulu. Valen? Oke, kalian kita selesai belajar hari ini. Sampai jumpa di minggu ini. Hari ini mulai dari sekolah masih tidak sama seperti biasanya. Terlihat kedua orang sekolah menggunakan siswa dengan asing mengajar. Mereka aktivitas sekolah yang masuk ke dalam besar mengajar. Ajaran seperti apa yang negeri. Adapun dengan sikap mengajar dengan kelasnya yang mengajak mereka seperti dan itu pun menggunakan kepalanya. Kelasnya pun mengatakan mereka untuk melakukan sebagai upaya yang akan tahu. Mereka mulai saling bertanya karena mereka tidak tahu mereka sedangkan mereka untuk Lihat kerja di kelas. Gimana kalau kita sekarang? Dengan arah atau apa? Udah salah nih. Itu juga gitu. Oke, kalau gitu kita tunggu di lapangan. Oke. dan itu mengatakan hal seperti itu mengatakan mereka akan menjawab sebagai bertanya tentang mereka mulai saat bertanya karena mereka menjawab yang mereka telah menggunakan argumen sedangkan mereka lebih unggul karena Ya, diambil lo semua emang keren. Walaupun kurang satu anggota, tapi tetap saja bisa menolak kamu. Enggak kok, kami pas ini mah. waktu berbeda bisa harinya dan membuat setiap kesempatan disediakan oleh sekolah untuk sebuah pengajian. Waktu juga kami membuat komunikasi dan langsung berjalan dengan benar. Menerima mengenai sekolah yang sama ini memulai studi. Ada pernyataan itu sangat menentang bahwa dirinya yang memulai itu. Dia menebakkan bahwa dia ingin mengambil waktu untuk main yang berjumlah 2 orang. Menerima pun mengambil buku yang berkisahkan pembagian kelas saudara. Pendapatan antara Nila dan Lala ada dalam bukti yang diambilnya tadi karena diminta menunjuk orang yang terdapat untuk pembagian waktu. Oh, jadi kamu? Jadi kamu selama ini ngambil waktu lebih? Enggak tuh Bu, saya bener pas kok 8.
nggak benar ya, kamu harus berhenti di sana. Dari dulu. Saat di kelas, malam membagikan topik pelajarannya. Mari sama supaya belajar mengelola dan menentukan miliknya. Namun, yang tersebut tidak susah mengelola dan mengelola itu. Dengan hal itu, Pak Cari pesawat kemudian berusaha untuk memastikan bahwa kelas terdapat pergerakan siswa. Karena roti gue, kok gue nggak dapat roti? Tadi waktu gue ambil roti, gue ketemu Naila. Terus dia tiba-tiba kalah, karena dia ambil 8 roti. Terus dia bilang kalau kelasnya cuma 7. Jadi mau nggak mau gue harus balikin 1 roti gitu. Sorry ya. Di malam harinya, Andi, Paul, dan Ricky mengobrol biasa. Ini akan terjadi tadi pagi yang mengakibatkan secara spontan karena rasanya tidak dapat menemukan makanan yang dilakukan Chandra. Gue emosi kalau langsung lo ketemu oh iya Kami pun menunggu sembari memberi keresahannya. Dan rasa kayak gitu diperoleh ke arahnya. Kore yang merasa bahwa mereka mencurigai dirinya. Dan setelah menyadari hal itu, Kore pun mengambil mangkuk berbekas merah yang berada di depan mereka, lalu memakannya. Vicky dan Andi dan mereka tahu itu merasa sangat berubah, karena mereka melihat Valen yang memakan duri tersebut di rumahnya. Di sisi lain, Valen berusaha untuk mengenali saudarinya pun mengambil bungkus berbekas merah tersebut untuk membuang semua berbekas merah yang disimpan di dalam mulutnya. Oh, berarti bukan Valen hantunya. Di lain sisi, semakin hari Raja semakin berkembang dan mengenal kasusnya. Ia semakin mencintai bagaimana saya dan sadar ini sudah terus. Apalagi bagaimana bisa berbeda dari kita saat ada yang kasih. Teman-temannya yang lain manusia yang biasa saja, tentang yang orang atau mana dia saja di masih tidak itu tiba-tiba ada seperti dia benar dia rasa bilang semua pasien tapi pun menciptakan semua untuk hal tersebut. Bella yang melakukan itu pun menjadi bingung. Kemudian mengaku dan menerima ancaman tersebut. Setelah Raja mengatakan hal tersebut dan disetujui oleh Bella, mereka berdua pun berjalan menuju taman bagian sekolah. Sampainya di dekat sekolah, Raja pun mulai tertekan. Ngapain lo masih tinggal di sini? Namanya gue udah merasa gak nyaman Bel, belajar di kelas. Terus? Semakin kesini, rasa gak nyaman itu semakin terasa. Dan gue tahu anak-anak yang lain juga pasti merasakan hal yang sama. Atau cuma gue doang. Dan gue tahu, lo pasti tahu semua tentang ini. Tiba-tiba, Bella mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Jimat dari nenek gue. Lo harus tempel ini di kursi depan yang ada di depan lo. Kenapa harus di belakang kursi Valen? Udah. Nanti di Valen aja. Udah lo turutin aja apa kata gue. Karena matahari menjilat dan Bella, mereka berdua pun kembali ke kelas. Sekarang sampai di kelas, Raja pun langsung meninggalkan jimat tersebut dan berkumpul dengan ibu. Semenjak saat itu, Valen jarang masuk ke kelas karena setiap kali ia duduk bergumul, ia selalu merasakan rasa ketika berbuka. Kalau kamu datang, dia menyelidiki dan duduk di bangku sambil rasakan ada Raja mulai mencurigai Valen. Dan sejak Valen menuju itu di bangkunya Valen, dia sudah tidak merasakan rasa tidak nyaman itu. Dan itu mencurigai Valen karena dia jarang melihat Valen di kelas. Hari demi hari pun berlalu. Saat ini Raja sedang membantu sambil saja berikan oleh gurunya sendiri di kelas. Sekarang adalah waktu istirahat. Tapi Raja memilih untuk melaksanakan tugasnya daripada keluar kelas. Pada saat sedang asyik menggunakan sofa, tiba-tiba Raja mendapatkan satu hal. Jimat di rumah Valen. Dia pun bersama dengan Ray yang terbangun di bangku belakangnya. Ketika sadar, Valen langsung masuk di kelas dan Raja pun telah menyelesaikan tugasnya dan sekarang dia dipanggil untuk mengikuti. Pada saat yang menyenangkan,
yang tidak disertai dengan pasangan yang lucu. Dia nggak punya bayangan. Jadi selama ini di Jadi merasa bahwa malam ini dalam malam yang sangat pas untuk membuat saya masuk yang akan melakukan ini. Sebagai seorang konten kreator, tentu saja banyak ide-ide untuk seperti pada Rolling action. sedang membuat konten dia membuat video mencari waktu yang melakukannya dapat Kalian. Kalian. Oke guys, jadi kali ini gue bakal membuat video tentang apakah gue bakal adanya hantu di sini akan gue buktiin sekarang juga pakai aplikasi Ghost Detector Radar. Buat kalian yang penasaran jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan ke keluarga kalian lah siapa. Ya begitulah kira-kira opening YouTube-nya. Setelah membuat opening YouTube-nya, Edit pun mengasihnya untuk membuktikan apakah aplikasi tersebut benar dan memberitahu apakah hantu ada di dalam sekolah. Namun, sudah masa saja itu tidak mendapatkan sesuatu yang akhirnya Edit pun mengakhiri videonya. Aplikasi gak jelas. Gue kira bakal beneran ada hantunya. Edric terus mengumpat sembari mengamati alat-alat di belakangnya. Namun pada saat sedang mengamati barangnya, tiba-tiba saja Edric merasakan bahwa di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin. Edric merasa bahwa ada yang sedang menatapnya dari kejauhan. Kok gue ngerasa ngerinding? Ada yang lagi ngeliatin gue. Gue pulang aja lah. Merinding lama-lama. Malam pun berganti pagi. Edric berjalan sendirian ingin memasuki kelas. Pada saat perjalanan, dia melihat sesuatu. Dia melihat Ricky sedang membawakan sebuah foto abstrak di sebuah ruangan. Dia itu Bertapa anjir. Pak, ngapain tuh anak? Harus gue video ini. Edric, maksud lo apa video ini apaan? Sih? Ini kan akun gue. Suka gue tau mau ngapus videonya apa enggak? Kan punya akun gue. Hapus video itu sekarang, Dri. Ini tuh rahasia kelas. Apaan sih lo kontenin cuma buat nyari viewers? Belum sempat membalas perkataan Jerry, tiba-tiba saja Adi datang memotong pembicaraan mereka dengan membawa abstrak yang tadi Edric lihat saat bertemu Ricky. Tetapi foto tersebut dalam keadaan yang sudah bersimbah darah dan sangat menyeramkan. Apa udah siapa? Gue tau. Gue tahu ini siapa pelakunya. Pasti si Ricky ini yang bikin ini. Maksudnya apa? Masa seorang penganut agama melakukan hal seperti ini? Jadi sebenarnya hantunya oleh siapa sih? Setelah mendengar keluhan Adi, refleks Ricky menoleh ke arah Oleh. Mungkin masih vibe kemarin dia pakai kacang merah. Iya benar kata Abi, gak mungkin pula hantunya. Keesokan harinya di malam hari di rooftop sekolah dan disinilah Valen berada. Ya, Valen memang selalu senang berada di rooftop sekolah. Namun saat sedang asik dengan kesendiriannya, tiba-tiba saja Raja datang memanggil dirinya. Namun tanpa disadari oleh Raja, saat dirinya sedang memanggil Valen, Ceris tanpa sengaja menendang dirinya di jalan menuju ke arah sekolah dan karena penasaran, Ceris pun mengikuti dirinya diam-diam. Sampainya di rooftop sekolah, Raja melihat Valen yang sedang bersendirian dan bergerak. Ini udah malam. Gue udah tahu semuanya deh. Valen yang mendengar penuturan Raja pun langsung membalikkan badannya menghadap Raja. Gue tahu bakal sering kesepian kan. Gak ada yang tahu faktanya kalau gue itu sebenarnya hantunya. Dan sekarang kita nunggu waktu sebelum anak-anak pada tahu. Dan sekarang bawahnya juga udah masuk kan. Jadi gue harap
Dengan pikirannya, tiba-tiba Ceris melihat Bella dan Naila yang kebetulan sedang mampir ke kelas mereka. Ceris pun langsung teringat akan satu hal. Dia rasa dirinya harus membuktikan ini semua sendiri. Kemudian, Ceris pun menghampiri Bella dan Naila, lalu bertanya kepada mereka. Masa sih? Itu ada orang loh. Iya, ada siapa? Ini banget ya. Jadi yang berada di posisi itu pun sangat bingung. Bagaimana bisa mereka tidak bisa melihat kalian sedangkan jelas kalian sedang berjalan keluar kelas. Ini beneran kita nggak bisa melihat kalian. Jadi selama ini bisa melihat kalian cuma anak kelas 4. Jadi apa benar kalian? Saat ini kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Seluruh siswa sudah memasuki kelas mereka masing-masing. Namun, saat ini kelas 11 IPS masih menunggu untuk mulai pembelajaran. Melihat hal ini, Ceris merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk mengungkapkan semuanya. Sebagai ketua kelas, dia harus segera menyelesaikan sekolah. Akhirnya, Ceris pun masuk ke depan kelas untuk menceritakan semuanya. Gue udah tahu siapa ambil kelas ini. Lo mau ngomong sendiri atau harus gue yang ngomong? Kalian? Dan Kenapa lo tiba-tiba dulu kalian? Gue dengar sendiri. Dia semuanya juga benar kan? ya Dan, jadi ke kita kalian. Setelah melakukan hal itu, tiba-tiba Edith memutar sebuah video di mana video itu mengungkapkan bagaimana ini semua bisa terjadi. Nah, Di tengah situasi yang seru itu, tiba-tiba Ceris menyaut. Gue bakal bikin ritual buat pengusiran setan. Cer, lo yakin mau ngelakuin hal itu? Lagian kalian kan bukan orang jahat. Enggak, pokoknya gue bakal bikin ritual buat pengusiran setan. Cinti. Di tengah keributan itu, tiba-tiba saja Bu Aja datang dan memotong perdebatan di antara mereka. Sudah cukup semuanya, saya sudah tahu rahasia di kelas ini. Saya sudah tahu apa yang terjadi di kelas ini. Saya juga sudah tahu siapa di antara kalian yang hampir ya selama ini. Saya harap di sini tidak ada di antara kalian yang berani berinteraksi dengan kalian. Buat kamu Ceriska, saya mohon sama kamu, sehabis ini kamu catat sama teman-teman kamu yang berani berinteraksi dengan kalian. Kalau siapapun yang berani berinteraksi dengan kalian, maka akan saya kenakan sanksi. Dan buat kamu, saya harap di sini kamu dapat meninggalkan kami sini. Karena kamu, teman kamu, dan saya, kita berbeda. Jika kamu tidak ingin meninggalkan kami semua dalam jangka waktu yang cepat, maka kami akan melakukannya. Pengusiran secara tidak tepat. Valen yang sedari tadi diam pun akhirnya mengangkat suara. Baik Bu, saya berjanji. Boleh, jangan pergi.
Tuhan kehendaknya kita menjalankan kehidupan ini dengan bersungguh-sungguh. Tidak semua orang bisa belajar dengan keadaan yang sehat. Selain itu, rasa kebersamaan dan kepekaan terhadap orang-orang terdekat juga merupakan hal yang sangat penting agar kita dapat membantu mereka ketika kesusahan, dan begitupun mereka dapat membantu kita jika kita kesusahan. Tamat.